إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan saya wasiatkan pada diri saya pribadi serta kepada saudara-saudara seiman semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tidak harus menunggu menjadi ustadz untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Dan apapun profesi yang kita miliki, kita harus wajib menjadi dai, penyeru orang lain kepada kebaikan. Karena mengajak orang lain dalam kebaikan ini termasuk menolong di jalan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran surah ketiga ayat ke-110. Jika kita mengajarkan tiga hal, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla, amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita akan menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Dan jika kita meninggalkannya, maka kita tidak akan menjadi sebaik-baik umat, bahkan mungkin akan menjadi umat yang paling jelek. Karena tidak ada nasab antara hamba dan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, barang siapa yang bertakwa, dialah yang mulia di sisinya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, sebagian manusia mengira bahwa amal ma'ruf nahi mungkar khusus bagi orang yang ditunjuk oleh daulah pemerintah saja. Ini adalah prasangka yang salah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak terbatas bagi satu kelompok tertentu saja, akan tetapi merupakan kewajiban seluruh umat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim haruslah seorang yang beriman sekaligus istiqomah dalam imannya itu. Keimanan menyangkut keyakinan, letaknya ada di dalam hati dan benak kita. Sedangkan istiqomah ialah menyangkut tindakan. Dari Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan menanyakan lagi kepada selainmu. Rasulullah pun menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dengan imanmu itu. Hadis
riwayat Muslim. Yang artinya seorang muslim yang sejati, muslim yang benar-benar muslim adalah apabila ia telah beriman dan dapat mewujudkan imannya itu dalam bentuk tindakan, dan tindakan itu bersifat kontinu. Sebetulnya iman dan istiqomah itu ungkapan lain dari iman dan amal soleh. Hampir seluruh ayat Al-Quran, kata iman hampir selalu dirangkai dengan kata amal soleh. Amanu wa amilus solihat, misalnya terdapat pada surat Al-Ashr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah ini menegaskan bahwa iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Apa artinya iman tanpa amal soleh? Apa artinya iman kalau ternyata hatinya tidak tergerak untuk ikut mengentaskan kemiskinan, kelaparan, kebodohan, kemaksiatan, dan lain sebagainya? Iman tanpa amal soleh bagaikan tanaman yang tidak berbuah, dan amal soleh yang tidak didasari iman seperti pohon yang menjulang tinggi tapi rapuh karena tidak memiliki akar. Banyak orang di akhir zaman ini yang gampang sekali mengatakan ia telah beriman, tetapi baru sekedar lip service atau perkataan saja. Mereka dengan mudah sekali menampakkan dirinya sebagai bagian dari barisan orang-orang yang beriman melalui atribut-atribut yang secara lahiriah seolah-olah seperti beriman beneran, sementara kelakuannya tidak mencerminkan akhlak al-karimah. Jangan sampai terjadi bahwa seseorang dinyatakan hari ini beriman, lalu melakukan aksi amal, tetapi besoknya mengerjakan maksiat lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang paginya beriman tapi sorenya kembali kafir, atau sorenya beriman lalu paginya menjadi kafir, ia menjual agamanya dengan secuil dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya banyak orang yang pagi hari masih bisa bersyukur, tetapi sore hari ia kembali kufur karena tidak tahan dengan nikmat Allah. Pagi hari khusyuk beribadah, akan tetapi sorenya kembali mengerjakan maksiat. Itulah cobaan orang-orang yang mengaku beriman. Harus istiqomah dengan imannya itu. Orang yang tidak kuat menerima cobaan dari Allah bukan cuma orang yang terkena musibah saja, tetapi tidak sedikit orang menjadi kufur justru karena kebanyakan nikmat. Susah atau senang merupakan cobaan dari Allah. Kedua-duanya harus dihadapi dengan syukur dan sabar. Orang yang bertengkar bukan karena tidak punya uang, sebab banyak juga orang yang bergelimang harta tetapi juga bertengkar. Yang miskin bertengkar karena memperebutkan harta, sementara yang kaya bertengkar karena mempertahankan harta. Yang miskin kufur karena sesuap nasi,
sementara yang kaya kufur disebabkan oleh sebongkah berlian. Kuncinya sabar. Dengan demikian menunjukkan kualitas keislaman seseorang. Seorang muslim yang penyabar, maka kualitasnya lebih tinggi dari orang muslim yang tidak bisa sabar. Bangsa ini masih banyak membutuhkan pribadi-pribadi muslim yang berkualitas, yaitu pribadi-pribadi muslim yang bertakwa dan yang istiqomah dalam keimanan dan keislamannya. Muslim yang benar-benar Islam, lahir dan batin, kata dan laku, siang dan malam, muslim yang selamanya menjadi muslim, bukan muslim yang asal musim-musiman. Saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah semata dan kesalahan dari saya pribadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya semata-mata untuk menasihati diri saya sendiri. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassalam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.